student. Hello, dear students. How are you today? I hope you are in good condition. Well, welcome back to English Online Learning with Miss Riris. Last week, we discussed about procedure text. In this meeting, we are still going to talk about procedure text. But today, we are going to learn about the examples of the questions for procedure text. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur, minggu ini kita masih akan belajar tentang teks prosedur. Tapi yang akan kita bahas adalah contoh-contoh soal teks prosedur. So guys, let's check this out. Please take a look on the following example of procedure text. Oke, perhatikan gambar ini ya. Yeah, in this occasion, I use a recipe as the example of procedure text. Untuk pertemuan kali ini, Miss Riris menggunakan contoh sebuah resep makanan untuk jadi contoh teks prosedur. Judulnya di sini adalah meat floss chicken porridge. Dari gambarnya tentu kalian sudah tahu apa itu chicken porridge. Ya, chicken porridge adalah bubur ayam. Sedangkan meat floss adalah abon. Jadi ini adalah resep dari bubur ayam dengan topping abon. Well, the first part of the procedure text is goal. Jadi ini adalah goal atau item. Kemudian bagian keduanya adalah ingredients atau bahan-bahan. Di sini ada 250 cc hot water, 50 grams instant porridge. Jadi di sini pakainya bubur ayam instan ya. Kemudian ada 1 spoon soya sauce, 1 spoon chili sauce, fried shallots crisp. Apa itu fried shallots crisp? Iya, itu adalah bawang goreng. Oke. Shallots di sini artinya bawang merah. Kemudian ada a boiled egg, sebuah telur rebus, 10 grams meat floss, 10 gram abon, spring onion. Apa itu spring onion? Iya, daun bawang. Lalu yang terakhir ada shredded chicken. Nah, shredded chicken ini adalah ayam suwir. Biasanya kalau di bubur ayam itu pasti toppingnya salah satunya adalah ayam suwir ya. Namanya juga bubur ayam, tentu harus ada ayamnya. Oke, lalu masuk ke bagian berikutnya yaitu steps atau langkah-langkah. Ada 7 langkah di resep yang digunakan di contoh kali ini. First, put instant porridge into a bowl. Yang pertama, letakkan bubur instannya ke dalam sebuah mangkok. Second, pour 250 cc hot water, stir well. Ya, tuangkan 250 cc air panas, lalu stir well. Stir di sini artinya mengaduk. Karena ini kalimat imperatif, maka stir well artinya aduklah dengan baik, gitu ya. Lalu yang ketiga, leave it for about 3 minutes until porridge thickened. Lakukan itu selama 3 menit. Jadi diaduk-aduk sampai 3 menit until porridge thickened. Sampai buburnya mengental. Thicken di sini bukan tebal ya. Thicken di sini artinya adalah mengental. Jadi dari serbuk dan air diaduk-aduk kemudian dia jadi kental. Oke. Lalu langkah keempat, add soya and chili sauce as much as you like. Tambahkan, apa itu soya sauce? Ya, kecap. Kalau chili udah pasti tahu ya, cabai. Jadi tambahkan kecap dan saus sambal atau saus cabai sebanyak yang kamu pengen. Jadi as much as you like itu artinya sebanyak yang kamu inginkan. And then the fifth step is then spread with shredded
spread with shredded chicken, meat floss, spring onion, and fried shallots crisp. Ya, yang langkah berikutnya, taburkan ayam suwir, lalu abon, kemudian daun bawang, dan tentunya bawang goreng. Seperti di gambar ya. And then the last, garnish it with boiled egg. Nah, lalu yang terakhir, hiasi atau kasih garnish yaitu telur rebus. Di sini gambarnya telur rebusnya dibelah dua supaya kelihatan lebih cantik. And the last, meat floss chicken porridge is ready to be served. Bagian terakhir ini biasanya penguatan aja. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bubur ayam dengan abon siap untuk disajikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Inilah contoh dari text procedure. Now let's take a look on the following questions. Sekarang kita perhatikan contoh dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan text procedure yang tadi kita bahas. Oke, pertanyaan pertama. How much instant porridge do you need to make the meat floss chicken porridge? Kata kunci dari soal ini ada di kalimat how much instant porridge. How much tentunya kalian semua sudah tahu artinya adalah berapa banyak. Lalu instant porridge di sini kata kuncinya. Maka yang ditanyakan adalah berapa banyak instant porridge yang dibutuhkan. Sekarang kita lihat lagi teksnya. Ya, sini sudah jelas ya, instant porridge yang dibutuhkan adalah 50 grams. Maka jawabannya adalah 50 gram. B, 50 gram. Oke, lalu soal yang kedua. What should we do after stirring the porridge? Kata kunci di soal ini ada di kalimat after stirring the porridge. Ada kata stir di sini. Tadi sudah dijelaskan kalau stir artinya mengaduk, sedangkan kata after di sini artinya setelah. Coba kita lihat teksnya. Ya, perhatikan di sini ada kata stir. Ya, di langkah kedua ada kata stir well. Nah, yang ditanyakan setelahnya. Maka setelah langkah kedua adalah langkah ketiga. Di sini ada kata leave it for 3 minutes. Ya, kalimat leave it for 3 minutes. Ya, sekarang berarti kita cari pilihan jawaban yang ada unsur kata 3 minutes-nya. Maka jawabannya adalah ya, D. Wait for about 3 minutes. Jadi ditunggu sampai 3 menit. Lalu soal yang ketiga, ini ada hubungannya dengan vocabulary atau kosakata. Nah, gimana sih Miss caranya menjawab kosakata kalau kita benar-benar nggak tahu artinya apa? Kalau tadi kan teksnya sudah Miss terjemahkan. Nah, kalau seandainya seumpamanya kalian tidak tahu terjemahannya, kita bisa tebak dari kalimat yang digunakan dalam teks tersebut. Oke, soalnya di sini adalah until the porridge thickened. What is the meaning of the underlined word? Apa arti kata dari kata yang digarisbawahi yaitu thickened? Ya, kita lihat teksnya. Oke, thickened ada di langkah ketiga. Leave it for about 3 minutes until porridge thickened. Kalau bubur ayam itu kan teksturnya pasti kental, tidak mungkin cair. Jadi ketika sudah ditambah air, diaduk-aduk, maka harapannya dia menjadi padat atau mengental. Nah, itulah yang dimaksud dengan thickened. Nah, sekarang kita lihat mana nih yang mendekati kata thickened. Kalau kita lihat kata weak di sini kan artinya lemah, mungkin ya nggak ada hubungannya. Apalagi raise the volume, mengeraskan suara, apalagi become powder. Powder udah pada tahu semua artinya bubuk atau tepung. Nah, so pilihan yang paling tepat adalah yang A, to become solid. Solid di sini artinya padat atau kental. Okay, students. Now read the following text to answer the questions. Selanjutnya perhatikan teks berikut ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, kali ini Miss tidak lagi menggunakan contoh dalam bentuk resepi, tapi Miss menggunakan contoh dalam bentuk manual book atau buku panduan cara menggunakan sebuah benda atau sebuah barang. Oke, kalian perhatikan di teks ini. Di sini tidak ada goal atau title. Dan juga tentunya tidak ada ingredients.
Ingredients hanya digunakan pada teks prosedur berbentuk resep buat makanan atau minuman. Sedangkan teks prosedur berbentuk manual book atau langkah-langkah mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, kita tidak perlu ingredients ditampilkan di sana. Ya, di sini ada 5 steps, 5 langkah untuk mengoperasikan sebuah benda. Silahkan kalian baca terlebih dahulu secara mandiri. Boleh di-pause dulu ya videonya dan baca dengan seksama 5 langkah yang disajikan dalam teks prosedur ini. Now let's discuss about the questions. Sekarang kita akan bahas tentang pertanyaan dari teks prosedur tersebut tadi. Ya, pertanyaan pertama, the text above tells us about. Kalau ada pertanyaan dengan kata tell us about atau tells you about, ini berarti dia menanyakan apa tema atau topik dari teks tersebut. Ya, kalau kita perhatikan teksnya, di sini ada kata CPU, ada monitor, kemudian ada keyboard, ada mouse cord. Nah, udah jelas dong ya ini bendanya apa? Ya, tentu saja ini bendanya adalah komputer atau komputer. Nah, so kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka jawabannya tentu adalah yang mana? Yang B, C, atau D? Oke, tentu saja yang B, operating a computer. Jadi teks itu goalnya atau judulnya adalah operating a computer, mengoperasikan sebuah komputer. Lalu pertanyaan kedua, what should we do before connecting the mouse cord to the CPU? Oke, kita perhatikan lagi. Di sini kata kuncinya adalah before connecting the mouse cord to the CPU. Before di sini artinya sebelum. Berarti apa yang harus kita lakukan sebelum connecting the mouse cord to the CPU? Kita perhatikan teksnya. Kita cari itu di langkah berapa ya? Ya, di sini ada kata connect the monitor cable. Pasti bukan yang ini. Yang diminta adalah mouse cord. Ya, di sini ada kita lihat langkah ketiga. Connect the keyboard and mouse cord to the back panel of the CPU. Nah, di sini nih berarti connect mouse cord to the CPU-nya. Nah, yang diminta adalah before, artinya langkah sebelumnya atau langkah nomor 2, yaitu connect the monitor cable to the back of the CPU. Maka jawaban dari soal nomor 2 adalah ya, yang A. Connect the monitor cable to the back of the CPU. Oke, lalu pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga di sini berkaitan dengan vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata yang diminta di sini adalah firmly, ada di langkah pertama. Nah, pertanyaannya adalah the underlined word has the same meaning as the word. Kalau ada soal dengan kata the same meaning, itu artinya dia menanyakan sinonim kata atau persamaan kata dari kata yang diminta. Kata yang diminta di sini adalah firmly. Kita perhatikan teksnya. Kata firmly ada di ada di langkah pertama ya. Make sure that the power cord itu artinya colokannya is firmly connected to the back of the CPU. Nah, sekarang perhatikan kalau colokan, kita colokkan ke portnya itu harus kenceng atau boleh kendor atau harus bagaimana? Ya, biasanya kalau kita mencolokkan colokan ke portnya, tentu harus dicolokkan dengan kencang atau dengan kuat supaya benar-benar tersambung arus dari listrik ke port powernya ya kan, atau ke cord powernya. Oke, jadi jawabannya yang mana nih? Yang mendekati kata firmly. Oke, maka jawabannya adalah yang B, tightly. Nah, tightly di sini artinya sama dengan firmly ya. Maksudnya di sini adalah ketika kita mencolokkan colokan yang tersebut ke portnya harus dilakukan dengan firmly atau tightly, dengan kuat atau kenceng. Jadi benar-benar menancap colokannya di portnya.
Oke, lalu pertanyaan yang keempat. Di sini ada kalimat this will display the options bla bla bla. Dan kalimat ini ada di langkah kelima. Nah, yang ditanyakan adalah the underlined word refers to. Jika ketemu soal yang memiliki kata refers, ini artinya soal ini menanyakan tentang rujukan kata atau kata this ini merujuk kepada apa sih? Kita lihat teksnya. Itu ada di langkah kelima. Okay, when you finish using the computer, click the start button and choose the turn off computer option. This will display the options to standby, restart, or turn off the computer. Ya, di sini ada kata this. Nah, this ini merujuk kepada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah click the start button and choose the turn off option. Oke, sekarang kita lihat mana pilihan jawaban yang paling pas untuk melengkapi kata this. Maka jawabannya adalah yang C, clicking start button. Ya, seperti kita ketahui ketika kita mengoperasikan komputer, ketika start button itu diklik, maka akan keluar option standby, lalu ada shutdown atau turn off the computer dan lain-lain. Maka jawabannya adalah clicking start button.